Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Info Bual bersama saya Dwi Tifarini. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bersama Bapak Harun. Bapak Harun ini selaku ketua ketua koperasi desa Merah Putih dari Desa Tayadun, Kecamatan Bokat. Ya. Benar. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar ini Pak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Dan sebelumnya terima kasih Pak Harun sudah jauh-jauh datang hadir bersama kita malam hari ini podcast Info Buol. Dan Pak Harun dan teman-teman penonton semuanya, malam hari ini kita akan membahas tentunya tentang program Koperasi Merah Putih. Dan Koperasi Merah Putih seperti kita tahu ya, ini salah satu program nasional inisiasi langsung dari Pak Prabowo Subianto yang ditujukan ke seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Buol. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri ini terdiri dari 100 apa 110? 115. Oh, 115 desa dan semua capaiannya kalau saya tidak salah kemarin Pak Bupati sebut 100% ya. Dan salah satu juga jadi kabupaten yang tercepat untuk pembentukan program Koperasi Merah Putih ini. Dan pertanyaannya, kenapa Desa Tayadun yang kita hadirkan malam hari ini adalah karena Desa Tayadun ini merupakan desa yang Koperasi Merah Putihnya itu terbilang paling siap sejauh ini di antara seluruh desa yang ada di Kabupaten Buol. Betul Pak? Iya, insya Allah. Baik, jadi Desa Tayadun ini menjadi contoh ya, bisa dibilang ya. Jadi contoh untuk penyelenggaraan program Koperasi Merah Putih di seluruh desa yang ada di Kabupaten Buol. Oke, baik. Mengawali itu Pak Harun ya. Ini kalau kita bicara soal Koperasi Merah Putih. Dan dikatakan tadi Desa Tayadun ini menjadi paling siap. Pertanyaannya, sesiap apa sih Desa Tayadun ini? Sudah sejauh apa Desa Tayadun saat ini? Sehingga ini bisa lebih gercep dibanding desa lainnya Pak. Iya. Silakan. Kalau kita di Desa Tayadun, memang awal-awalnya pembentukan itu memang kita harus cepat untuk, karena ini program nasional, betul. Karena sudah seperti yang diinstruksikan oleh Presiden, itu instruksi nomor 9 itu memang dipercepat sehingga saya berdasarkan itu saya belajar mengenai sistemnya. Di sana ada microsite, jadi mana desa yang paling cepat untuk mendaftar dalam bentuk digitalisasi atau yang dikatakan microsite, kita punya apa namanya syarat-syarat yang harus dimasukkan di dalam microsite. Salah satunya NPWP, ada administrasinya yang harus dilengkapi. Memang itu harus lebih cepat kita lengkapi di dalam sana, sehingga setelah kita sudah memenuhi syarat-syarat itu, secara otomatis kita di kementerian itu terbaca oleh sistem. Oke, berarti ini pada saat pertama kali disosialisasikan untuk Kabupaten Buol sendiri itu bulan apa Pak kemarin? Bulan pertengahan tahun ya, bulan Juni. Bulan Juni. Jadi pada saat itu Bapak sudah pada saat disosialisasikan berarti Bapak lebih proaktif ya, lebih proaktif mempelajari semuanya, kemudian berarti langsung mensosialisasikan kepada anggota pengurus koperasi. Kan kemarin masih proses dulu pemilihan, setelah itu di bulan Juli itu ada launching seluruh Indonesia. Ya, launching untuk koperasi. Saya terdaftarnya kemarin tanggal 21 Agustus. Oke. Setelah launching berarti setelah launching. Itu terdaftar itu berarti sudah memenuhi semua administratifnya. Iya. Sebenarnya kan sudah terpenuhi semua. Cuma memang sistem microsite-nya itu belum dibuka. Belum terbuka. Segercep itu Pak ya. Iya. Baik, untuk memenuhi semua administratif ini memang disiapkan secara sendiri kah atau memang rembukan dari semua pengurus koperasi dan anggotanya di Desa Tayadun atau bagaimana? Kalau itu memang hasil rembukan semua. Sudah ada ketentuan-ketentuan yang kita harus. Berarti dari Juni informasi sosialisasinya, Juli launchingnya, ini di balik layar pengurus dan anggota koperasi di Desa Tayadun sudah sibuk mempersiapkan administratifnya ya. Benar. Oke, berarti di situ gercepnya ya Desa Tayadun. Oke, ini salah satu nilai yang patut dicontoh ya untuk bagaimana kebersamaan di Desa Tayadun sendiri, sehingga tidak heran kalau Desa Tayadun menjadi contoh bisa gercep, bisa paling jadi contoh lah dibanding seluruh desa yang ada di Kabupaten Buol. Oke, melanjut dari itu Pak, berarti setelah terdaftar administratifnya, kemudian sudah sejauh apa, sesiap apa sejauh ini Desa Tayadun?
Kalau saat ini kita sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk perseorangan, maksudnya langsung ketemu langsung ke masyarakatnya. Pengurus saya itu tersebar ke setiap dusun, menyampaikan tujuan. Oh, sudah sosialisasi? Ya, sudah. Sudah di tahap sosialisasi ke masyarakat-masyarakat? Ya, termasuk sudah merekrut anggota-anggota. Bahkan ada sudah anggota-anggota itu seperti halnya koperasi itu, ada simpanan pokok dan wajib itu sudah mulai. Iya, sudah mulai. Bahkan sudah ada yang menyelesaikan simpanan pokoknya. Mungkin bulan depan ini sudah ada juga yang mau setor simpanan wajibnya. Intinya sudah berjalan ya. Iya, sudah di Desa berjalan. Tayadun ini sudah berjalan ya sejauh ini ya. Intinya sudah administrasi semua sudah lewat step-step itu, sudah di tahap sosialisasi dan sudah mulai jalan. Oke, baik. Sehingga itu kenapa dibilang Desa Tayadun ini sudah sangat siap ya, bahkan sudah berjalan lagi ya. Oke, baik. Nah, ini kan seperti yang kita tahu informasinya belum lama ini 2 hari yang lalu ya, seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Buol melakukan audiensi ke kantor Bupati. Iya, dan itu kalau saya lihat dari poin yang muncul dari audiensi itu adalah kendalanya ya Pak ya, yaitu soal pemodalan. Ya, rata-rata terkendala di soal pemodalan koperasi, modal awal ya, modal awal koperasi. Nah, itu kalau di Desa Tayadun samakah juga kendalanya atau bagaimana? Sebenarnya bukan modal, tidak bisa dikatakan modal tapi dia bisa dikatakan operasionalnya. Kalau permodalan kan biasa ada dibilangnya nanti modal yang harus diputar, bukan itu maksudnya, tapi modal operasional memulai jalannya koperasi ini. Iya, seperti mengurus dokumen-dokumennya. Memang itu kendala di masing-masing desa. Itu yang dimaksud kemarin kendala operasional. Nah, kalau dibilang tadi Pak Harun bilang berarti di Koperasi Tayadun, di KMP Tayadun ini sudah jalan. Dan itu berarti kalau misalnya yang lain terkendala di modal operasionalnya, kalau di Tayadun sendiri modal operasionalnya dari mana? Iya, alhamdulillah kalau kita di Tayadun itu dukungan pemerintah Tayadun cukup luar biasa. Supportnya pemerintah memang menyambut program ini adalah program nasional. Memang harus wajib untuk pemerintah desa mendukung, mensupport. Berarti kemarin semua operasionalnya itu dari dukungan Pemdesnya, Pemdes Tayadun. Wah, ini bisa jadi contoh, bisa jadi tips juga ya. Berarti harus ada saling sinergi antara para pengurus Kopdesnya dengan Pemdesnya. Sehingga untuk kendala ini bisa terpenuhi dari sisi itunya ya. Biar lebih cepat mulai seperti yang ada di Desa Tayadun. Ini bisa jadi tips juga ya berarti ya untuk teman-teman koperasi di desa lainnya begitu. Nah, kemudian itu tadi dari audiensi juga itu soal kalau itu tentang modal operasional, sempat disebutkan juga dari audiensi itu tentang penanaman modal ya, untuk modal simpan pinjamnya di awal itu yang berasal dari bank atau himbara bank-bank milik negara. Di situ Pak Bupati menyebutkan, dari rilisnya Pak Bupati itu menyebutkan kalau bank-bank ini sifatnya sangat selektif ya. Karena memang yang sangat dituju dari para bank ini salah satu disebutkan adalah bagaimana kemampuan koperasi untuk mengembalikan pinjaman. Betul Pak ya? Nah, sehingga Pak Bupati menekankan semua KMP yang ada di Kabupaten Buol ini baiknya memiliki side plan atau perencanaan usaha. Bisnis plan-nya ya. Nah, dari Tayadun tentunya sudah siap berarti Pak. Sudah siap. Sudah sangat siap. Bisnis plan-nya sudah siap. Potensi-potensi itu yang kita kedepankan. Karena saya sudah nilai semua dari sisi potensi desa, kemudian bagaimana cara memproduksi satu barang untuk dijual ke wilayah-wilayah daerah lain. Kita punya itu. Artinya potensi desanya sudah sangat dikuasai berarti ya untuk Tayadun sendiri ya. Oke, kalau kita bicara soal side plan atau business plan ini bisa jadi ini adalah rahasia perusahaan lah istilahnya Pak ya. Cuma kalau misalnya boleh dibagikan nih Pak sebagai tipsnya untuk Kopdes lain, kira-kira apa ya yang jadi business plan utama sendiri yang kiranya bisa dibagikan nih sebagai tipsnya dari Desa Tayadun sendiri untuk bagaimana mempersiapkan bahwa Kopdes itu siap nih untuk memiliki atau dilirik oleh penanam modal, dalam hal ini bank-bank yang ada di Buol. Kalau saya, bisnis plan saya itu
kita lihat juga aturannya bank itu di sana kita diberikan waktu 6 sampai 8 bulan untuk mulai melakukan penyetoran selama 72 bulan. Nah, di sana kita harus lihat dalam jangka waktu 8 bulan itu bisnis apa yang bisa jalan dalam waktu singkat itu. Jadi saya lihat potensi itu yang saya bangun. Terapkan di Tayadun ya. Berarti itu tipsnya ya, semua kopdes koperasi di masing-masing desa setidaknya harus mengetahui potensi desanya sendiri. Iya, potensinya dulu. Kemudian waktu yang diberikan Bank Himbara itu cedah waktunya itu 6 sampai 8 bulan itu kita belum bisa melakukan penyetoran awal. Nah, sehingga kita harus berpikir potensi apa yang bisa kita angkat dengan keuntungan yang memang bisa menutupi setoran-setoran yang kita setor ke Bank Himbara. Oke. Kalau Tayadun sendiri potensi paling ini di bidang apa saja, Pak? Kalau saya bergerak di bidang pangan. Pangan di Tayadun ya. Potensi yang paling menonjol di Tayadun pangan ya. Oke, berarti itu yang lebih ditekankan ya. Oke, selain itu Pak, kalau untuk potensi bisnis plan selanjutnya yang bisa dibagikan selain kita harus menguasai potensi desa, apalagi Pak kesiapannya? Mendukung potensi-potensi perorangan dari seperti UMKM. Nah, itu misalnya kalau di Desa Tayadun itu banyak ibu-ibu yang terbentuk dalam satu kelompok. Iya. Ada yang membuat minyak kelapa, kopi bubuk. Nah, itu nanti yang kita akan lirik juga bagaimana cara sistem pemasarannya itu diterima oleh konsumen-konsumen di luar Kabupaten Buol. Yang paling tidak kan kita mau branding kemasannya, kemudian kita harus izin Balai POM-nya, itu harus dilengkapi semua sehingga ada daya tarik konsumen. Gitu. Jadi tercipta putaran dari situ juga ya Pak ya. Oke, baik. Kalau berbicara soal program Koperasi Merah Putih ini Pak, salah satu pembeda dari koperasi yang sebelumnya menurut Bapak Pak, salah satu yang paling menonjol pembeda KMP dengan koperasi sebelumnya? Secara umum, kalau KMP ini lebih menonton kalau kita ke digitalisasi, kemudian terarah. Jadi kita punya patokan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Memang harus bergerak di jalannya tidak bisa. Memang harus yang sudah ditentukan ya. Oke, baik. Soal itu tadi yang Bapak sebutkan soal digitalisasi. Memang seperti yang saya dapat juga informasinya, ini KMP ini wajib ya Pak ya, wajib digitalisasi karena soal pelaporannya, itu pembukuannya dan lain-lain itu harus terintegrasi langsung ke pusat Pak ya. Iya benar. Nah, ini kan bicara soal digitalisasi tidak mudah dan jadi tantangan juga untuk masing-masing desa ya. Seperti yang kita tahu ini kan sampai pelosok. Nah, untuk di Tayadun sendiri Pak, bagaimana untuk SDM-nya, baik para pengurus dan anggotanya? Ya, alhamdulillah kalau pengurus SDM-nya sudah lumayan mengenal teknologi. Kalau teman-teman yang di pengurus ini sudah bisa menguasai sedikit demi sedikit. Oke. Kalau untuk anggota-anggotanya? Kalau anggota-anggota kan tidak perlu relatif bisa, berarti itu tantangan dari sosialisasinya lagi Pak bagaimana pendekatannya lagi ya dari pengurus ke para anggota. Nah baik, ini kalau kita dari tadi soal Desa Tayadun ya pada umumnya ya, mungkin kita bisa melirik nih sedikit basic para pengurus, terutama dari ketua Kopdesnya juga. Untuk Pak Harun sendiri sebelum menjadi ketua Kopdes untuk Merah Putih di Tayadun, ini sebelumnya memang sudah berkecimpung di dunia koperasi ini atau bisnis sebelumnya atau bagaimana Pak? Kalau dunia koperasi jujur nanti baru pertama kali ini. Baru pertama. Tapi kalau basic disiplin ilmu saya memang dia menjurus ke pangan. Saya sarjana peternakan saya. Memang tapi sebelumnya memang di Tayadun ya? Iya. Gitu. Tidak ada sebelumnya dari yang kerja di luar atau apa pengalamannya? Kalau pengalaman pernah juga saya jadi penyuluh lapangan PPL Pertanian. Oke. Penyuluh lapangan memang itu salah satu kalau kita sudah pernah di penyuluh lapangan kayaknya untuk interaksi sosialnya memang lebih dapat ya, sehingga tidak sulit lah untuk melakukan sosialisasi. Oke, baik. Balik lagi nih soal Koperasi Merah Putih terkhususnya di Desa Tayadun.
Nah, kalau tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa Desa Tayadun itu potensinya adalah di pangan ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita bisa sebut lebih jelas nih Pak, apa saja jenis usaha atau unit pelayanan yang diprioritaskan sesuai potensi daerah di Tayadun sendiri? Ya, yang tadinya kan pangan. Mungkin lebih jelasnya Pak, pangan ini dalam bentuk apa gitu Pak? Ya. Kalau kita di sana kan banyak yang bergerak di budidaya jagung. Oh, oke, jagung ya, Tayadun ya. Kemudian beras. Sawah di sana. Mungkin ada juga ikutan yang lain di bidang peternakan. Itu juga yang basis yang seperti itu yang kita UMKM tadi juga ya. UMKM. Itu yang jadi prioritas untuk Koperasi Merah Putih di Tayadun. Oke, nah ini balik lagi kalau bicara soal koperasi, itu kan pasti di masyarakat ya pada umumnya, termasuk saya ya sebagai awam, itu pasti tentang simpan pinjam, sistemnya. Nah, ini yang membedakan di Koperasi Merah Putih sendiri. Bagaimana sih sistem simpan pinjamnya ini Pak? Karena tadi kental dengan pembedanya itu adalah digitalisasi. Apakah ini hanya online saja atau masih sama seperti dulu atau bagaimana ini Pak? Ya, kalau boleh dijelaskan, kalau sistem kita disimpan pinjam, sistemnya itu tetap offline. Tetap offline. Ya, ada metode-metode tersendiri yang kita lakukan di simpan pinjamnya. Ya, salah satunya mungkin calon nasabah itu kita klasifikasi sesuai potensi yang ingin dia bangun. Misalnya di UMKM, kan UMKM itu banyak kan minyak kelapa. Jadi kita jadikan jadi satu dulu kelompok, kemudian membuat bisnis plan juga, dibimbing oleh bidang usaha, di pengurus juga, dibimbing oleh bidang usaha untuk buat bisnis plan-nya, perencanaan kelompok itu. Oke, itu yang dimasukkan ke koperasi? Itu yang dimasukkan di koperasi, kita hitung kembali bersama dengan pemerintah desa. Oke, berarti yang saya tangkap ini Pak, untuk Koperasi Merah Putih ini berarti dia bukan pribadi ya? Bisa pribadi. Ini kan kita triknya. Oh, oke. Karena biasanya kalau kita menjalankan satu usaha seperti simpan pinjam, seperti pada umumnya, itu dicairkan saja dananya, setelah itu tidak ada pengawalan, sehingga kita akan bisa kontrol sampai di mana nasabah-nasabah ini bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, berarti yang lagi-lagi kalau yang saya tangkap untuk Koperasi Merah Putih ini salah satu pembedanya monitoringnya lebih jalan ya. Jadi jalan. Tidak hanya sekedar formalitas simpan pinjam atau misalnya pencairan habis itu tidak ada kontrol setelahnya ya. Tapi kalau yang Koperasi Merah Putih ini memang sangat kontrolnya lebih jauh lagi ya, sampai bagaimana bisa terus potensi masyarakatnya ini terus terasa ya. Sehingga balik lagi jalannya koperasi itu tetap jalan. Itu kan salah satu ya Pak ya yang jadi kendala kenapa koperasi berhenti. Karena tidak terjadi putarannya putarannya mandek. Mandek. Oke, berarti Koperasi Merah Putih ini bedanya itu satu ya, plusnya adalah monitoring itu selalu ada. Itu tergantung pengurus. Pengurus Kopdes lagi. Mau dibuat strategi bagaimana itu tergantung pengurus. Kalau di saya di Koperasi Tayadun itu teknik kita seperti itu. Oke, berarti bisa jadi tips lagi ini berarti Pak. Nah, berarti kalau tadi pertanyaan saya tentang bagaimana soal sistem pinjaman tadi. Yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, berarti ini sama seperti koperasi pada umumnya saja. Cuma yang dimaksud digitalisasi tadi lebih kepada pelaporan dari pencatatan dan pelaporan keuangannya ya. Itu yang terdigitalisasi karena harus integrasi langsung dengan sistem keuangan nasional. Oke, cuma yang jelas semuanya dari kepengurusan dan lain-lain masih sama lah seperti koperasi pada umumnya. Sama. Iya, karena kan pada dasarnya dari awal Koperasi Merah Putih ini karena sering disebutkan dengan digitalisasi online. Jadi pikirannya orang ini mengarah ke pinjol atau bagaimana ya? Yang biasanya semua pengurusnya online. Tapi ini pada dasarnya masih sama ya. Masih sama. Jadi tidak perlu ada yang terlalu bagaimana lagi ya sistemnya yang harus disosialisasikan. Itu Pak, hanya itu yang membedakan. Kontrolnya itu yang membedakan. Oke. Lebih kontrol, lebih full kontrol lah kalau untuk Koperasi Merah Putih ini ya. Oke, nah salah satu juga tadi Pak, itu kan yang kita sudah sebutkan tadi, salah satu tantangan
koperasi terus berjalan, bagaimana caranya masyarakat untuk bisa terus berputar ya untuk transaksinya yang di dalam koperasi. Nah, strategi dari Desa Tayadun sendiri, bagaimana caranya biar ini umur panjang lah istilahnya gitu Pak, koperasi ini terus jalan dalam waktu yang lama, ini bagaimana strateginya? Ya, lagi-lagi kan kita ke potensi desa, potensi yang ada di wilayah Tayadun itu kan harus kita kenal betul. Jadi bagaimana caranya koperasi itu bisa panjang? Kita harus memang ada integrasi dengan masyarakat. Kita harus saling ada pendekatan-pendekatan persuasif, menanyakan apa kebutuhannya, sehingga akan terjadi ketika kita komunikasi saling berkomunikasi, pasti ada tercipta keakraban dulu dengan kami pihak pengurus. Nah, di situ nanti ada program-program tambahan mungkin bisa kita bahas bersama dengan masyarakat. Oke, intinya lebih proaktif. Iya, lebih proaktif. Tidak hanya serta-merta para pengurus hanya stuck di tempat ya. Iya. Oke. Harus lebih proaktif ke lapangan berarti Pak ya, mencari. Kan biasanya begitu ya, yang segala keresahannya warga ini tidak sampai langsung di kantor ya. Jadi para pengurus harus terjun lapangan langsung ya. Turun. Oke, baiklah. Nah, ini salah satu bisa jadi contoh, lagi-lagi Desa Tayadun sangat benar bisa dijadikan contoh karena bisa sergercep itu ya. Berarti terjadi sinergitas antara Pemdes dan para pengurus di Kopdes ini luar biasa ya untuk Tayadun ya. Dukungannya sangat luar biasa dari Pemdes. Nah, baik Pak, menurut Bapak sendiri, bentuk dukungan atau hal apa saja kiranya yang menjadi hal penting ini untuk koperasi khususnya di Tayadun, atau mungkin bisa dibagikan juga untuk koperasi lainnya, ini yang menjadi penting sehingga koperasinya ini bisa segercep di Tayadun. Ya, kalau menurut kami supaya Desa Tayadun koperasi Desa Tayadun itu bisa panjang umurnya, harus pemerintah mendukung, mulai dari program-program pemerintah itu harus sinergis dengan apa yang menjadi program kami juga di koperasi. Kemudian dukungan pemerintah kabupaten, seperti dinas-dinas terkait yang mungkin seperti dinas pertanian itu harus lebih melihat dari sisi penghasilan petaninya itu yang paling utama. Yang paling utama itu. Kemudian kita harus membantu sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu saja pesan saya kalau supaya panjang bisa berkelanjutan gitu Pak ya. Baik, sampai saat ini di Desa Tayadun ada kendalakah sejauh ini Pak? Kendala yang berarti? Alhamdulillah kendala. Berarti sekarang tinggal menunggu apa ini untuk Tayadun? Ya, kita tadi sudah ada kerjasamanya antara dinas koperasi mengenai penggunaan tempat. Di Tayadun itu kan salah satu pasar di wilayah sana yang memang tempatnya di Desa Tayadun. Ya, kita tahu bersama kan pasar itu adalah tempat transaksi orang-orang dari desa-desa lain. Sehingga saya tempatkan di situ untuk pengenalan kita bahwa kita ada di Desa Tayadun. Jadi saya tempatkan di jadi tempatnya ini kantor koperasinya? Kantor koperasinya. Itu berada di dekat titik pasar ya? Iya, kantor simpan pinjamnya nanti di situ. Nah, bedakah dengan kantor koperasi atau bukan? Kalau simpan pinjam kan salah satu gerainya. Jadi salah satu programnya koperasi. Dinas koperasi ya. Itu yang sejauh ini lagi progres yang lagi dikerjakan dari Tayadun ya. Kemudian progres berikutnya ini kita mau rencana juga, insya Allah ke depan kita launching lebih awal. Rencananya kapan launching untuk Tayadun? Kita persiapkan dulu. Nanti disimpan ya berarti ya. Baik. Nah kalau misalnya para teman-teman koperasi dari desa lainnya atau warga lainnya ingin mengetahui perkembangan dari Desa Tayadun, apakah dari teman-teman koperasi atau pengurus KDMP di Tayadun ini ada sosial medianya kah? Ada. Itu biasa dibagikan di situ ya untuk perkembangannya. Kelanjutannya ya. Baik. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, adakah yang ingin disampaikan untuk masyarakat mungkin di Desa Tayadun bagaimana untuk sama-sama mendukung program ini?
Ya, mungkin ada. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pada Dinas Koperasi, PPKAD, PMD yang mendukung kami untuk mempercepat pembentukan ini dan menuntun kami sesuai harapan-harapan yang sudah ditentukan di dalam peraturan-peraturan menteri. Kemudian ada juga Dinas Inspektorat yang memberikan dukungan juga kepada kami, memberikan support bahwa mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Memang harus ada pengawalan dinas-dinas terkait. Kemudian teman-teman juga seluruh pengurus KKMP, KDMP di seluruh Kabupaten Bohol, semangat, jangan pantang mundur, ya, jangan semangatnya kendor, lakukan apa yang sesuai potensi-potensi desa, jangan berpikir banyak pikiran, jangan banyak jangan terlalu overthinking. Iya, jangan terlalu banyak rencana. Baik. Buat dulu rencana yang sesuai, ya, yang sesuai kita akan geluti. Jadi jangan banyak rencana, biasanya tidak ada yang jadi. Mungkin terima kasih. Ya. Untuk masyarakat desa ya? Ya, untuk teman-teman pengurus terima kasih atas kerja kerasnya sehingga kita pada titik ini. Kemudian untuk masyarakat-masyarakat yang sudah bergabung di koperasi. Iya, di koperasi. Untuk pemerintah desa juga terima kasih yang sudah mensupport kami sehingga kita sudah di titik pada saat ini. Baik. Sekali lagi terima kasih nih Pak, sudah berbagi tipsnya, sudah berbagi menceritakan tentang bagaimana kesiapan dari Desa Tayadun. Yang jelas ini kalau bisa dibilang, kalau ada yang bilang ketika Desa Tayadun menjadi contoh, kemudian ini semata-mata menjadi ikon atau menjadi momen prestisius sendiri untuk Desa Tayadun, justru kalau menurut saya ini jadi tantangan sih sebenarnya ini Pak. Iya, betul. Bagaimana cara mempertahankan ya? Ini lebih baik kita mengejar dari mempertahankan ini ya. Jadi bisa jadi kedepannya ini tantangan bagi Desa Tayadun untuk bagaimana terus berinovasi, sehingga bisa tetap menjadi contoh di antara desa lainnya ya. Iya, seperti tadi kan Bapak bilang jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Ini jadi salah satu tantangan juga nih buat Desa Tayadun. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Harun sudah jauh-jauh berbagi pengalaman dan ceritanya di podcast Infobol malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita obrolkan malam hari ini bisa memberikan manfaat juga bagi teman-teman penonton semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan kita hingga akhir video. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.